Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihadihi wastanna bisunnatihi ila yaumiddin, amma ba'd. Para hadirin, para ikhwah, bapak-bapak dan anak-anakku sekalian, hafizakumullahu ta'ala jami'an. Alhamdulillah, kembali kita memuji Allah Subhanahu wa ta'ala atas keagungan, kebesaran serta ketinggiannya, dan juga atas limpahan rahmat, curahan nikmat pada kita sekalian. Pada malam hari ini, di malam Jumat, kita sudah memasuki malam ke-20 di bulan Jumada Al-Ula 1446 Hijriah. Dengan izin Allah dan taufiknya, kembali kita hadir bermajlis untuk sama-sama membaca dan menelaah hadis-hadis Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, hadis-hadis beliau yang sahih yang dikumpulkan oleh Syekh Muhammad Fuad Abdul Baqi rahimahullahu taala dalam kitab yang beliau beri judul dengan Al-Lu'lu' wal Marjan fima ittafaqa alaihi asy-syaikhan. Mutiara hadis yang diriwayatkan secara bersama oleh dua syekh, dua imam dalam bidang hadis, Al-Imam Al-Bukhari dan Al-Imam Muslim rahimahumallahu ta'ala. Jemaah sekalian, kalau ini malam ke-20 ya Jumadal Ula 1446 Hijriah, berarti kurang lebih ya 100 hari ke depan ya insyaallah kita akan memasuki bulan suci Ramadan ya. Maka tentunya kita berharap semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga kita dan senantiasa memberikan keistiqomahan kepada kita dalam ketaatan kepada Allah, dan semoga kita masih berkesempatan untuk berjumpa dengan bulan yang penuh keagungan itu. Dan lebih dari itu, semoga kita termasuk mereka-mereka yang bisa memanfaatkan bulan terbaik itu dengan amalan-amalan yang terbaiknya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya ya 100 hari ya dia bukan waktu yang lama, tapi juga bukan waktu yang sudah dekat, karena ajal boleh jadi lebih dekat daripada itu. Dan sebenarnya kalau kita melihat bagaimana kaum salafus soleh, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Ibn Rajab Al-Hambali rahimallahu ta'ala dari Mu'alla bin Fadl, bahwa mereka kaum salaf banyak yang menyiapkan diri mereka dalam berRamadan itu sejak 6 bulan terakhir ya sebelum datangnya bulan suci Ramadan. Karena 6 bulan sebelum datangnya Ramadan mereka sudah berdoa kepada Allah agar diperjumpakan dengan bulan suci Ramadan, dan 6 bulan sisanya berdoa untuk dikabulkan amalan-amalan mereka di bulan suci Ramadan. Maka kita juga ya perlu meneladani mereka adanya persiapan dan kesiapan untuk kembali berjumpa dengan bulan suci Ramadan. Karena begitu banyak sebenarnya momen-momen yang manusia hari ini
telah mempersiapkan jauh-jauh ya sebelumnya. Pilkada kita yang sudah makin dekat ini memang betul sudah makin dekat, tapi ini sejak 1 tahunan ya orang telah menyiapkannya, bahkan lebih dari itu. Dan juga orang hari ini banyak bicara tentang Piala Dunia. Kapan itu Piala Dunia? Ya. Ya. Berbicara untuk suatu hal yang sebenarnya masih cukup jauh, tapi karena hamnya, perhatian, ta'zimnya kepada hal yang semacam itu besar, maka mereka tidak merasa itu waktu yang lama ya, karena dari waktu ke waktu mereka senantiasa yataraqqabun, menanti dan menanti sampai datangnya momen tersebut. Maka seharusnya seorang muslim, seorang mukmin yang memang dipanggil oleh Allah untuk beramadhan, dia lebih menyiapkan dirinya untuk hal-hal yang semacam itu menjelang kedatangan bulan suci Ramadan. Jemaah sekalian, pembahasan kita pada malam hari ini masuk pembahasan tentang hal-hal yang diharamkan dari kota Makkah ya. Makkah sering identik dengan negeri haram. Negeri haram. Negeri haram itu apanya yang haram? Nah, ini yang perlu untuk kita fahami. Apanya yang haram dari negeri Makkah tersebut? Nah, ini yang akan kita baca ya dan kita pelajari insyaallah pada malam hari ini. Ikhwah, tadi mau merojah? Masya Allah, ada seragam baru lagi ya? Masya Allah. Berarti 4 seragamnya mungkin ya, tiap pekan berubah-ubah ya. Ya secara cepat ya, kita merojah sedikit. Apa pembahasan kita pada 2 malam Jumat ya, 2 Jumat yang lalu. Fadal. Santoso. Ya kekurangannya baju seragamnya sekarang ini tidak ada namanya ya. Bab tentang singgah di Mekah dan mewarisi rumah-rumah. Apa? Singgah di Mekah dan mewarisi rumah-rumah. Singgah di mana? Di Mekah. Madinah. Di Mekah, Ustaz. Mekah dan mewarisi rumah-rumah. Dan mewarisi rumah-rumah. Apa maksudnya singgah di Mekah? Fadal yang berikutnya. Di belakangnya. Tafadhal. Babun an-nuzulu di Makkah. Itu saya yang dijawab. Apa maksudnya tadi bilang singgah di Makkah, maksudnya gimana? Penginapan di Makkah dan mewariskan rumahnya. Enggak, singgah di Makkah maksudnya gimana singgah di Makkah? Siapa yang singgah di Makkah ini? Siapa yang singgah di Makkah? Bolehnya singgah di Makkah siapa mereka? Muhajir. Ya, muhajir. Apa masalahnya muhajir boleh singgah di Makkah? Sekedar boleh gimana maksudnya? Saat selesai hijrah, haji dan umrah diwajibkan singgah di Mekah selama 3 hari, 3 malam. Jadi orang yang berhijrah dari Mekah, kalau datang ke Mekah, boleh singgah berapa waktu? Ghazali. Berapa hari?
diberikan keringanan untuk tinggal selama 3 hari dan 3 tidak hari. boleh lebih daripada itu. Taib, Syed Hasan. Apa hikmahnya? Kenapa mereka cuma boleh selama 3 hari? Kenapa tidak bisa singgah lama-lama atau kembali tinggal di sana? Karena ini juga merupakan teguran dari Allah bahwa orang yang telah berhijrah dari kampungnya atau dari kampung yang terdapat kejahiliahan pada awalnya, maka tidak dibolehkan lagi untuk kembali ke kampungnya Tidak boleh kembali lagi setelah berhijrah. setelah berhijrah. Baik. Hasan. Fadal. Nah, ini juga ya. Eko. Terakhir masalah tadi apa maksudnya itu tadi mewariskan rumah, gimana maksudnya mewariskan rumah? Mewariskan rumah katanya, gimana maksudnya? Membagi-bagi harta warisan, Ustaz. Rumah bisa diwariskan di Mekah. Bisa, Ustaz. Kenapa ada pernyataan seperti itu? Apa masalahnya rumah di Mekah? Masalah. Rumah kan memang bisa diwariskan, bisa dijual, bisa dibeli, bisa. Tapi di Mekah gimana? Kenapa ada perlu judul bab ini? Karena hadis ini ya berbicara tentang pembagian harta warisan yang dilakukan oleh Abu Thalib, Ustaz. Ada anaknya yang masih kafir dan ada yang sudah muslim. Dan yang kafir mendapatkan warisan dan yang muslim tidak. Iya. Maksudnya apa ada memang yang melarang mewariskan, menjual dan membeli rumah di Mekah? Ya. Sebagian ulama mengatakan seperti itu, Ustaz. Sebagian ulama. Namun jumhur sama dengan rumah-rumah yang Jadi bagi yang melarang mengatakan rumah-rumah di Mekah bagaimana fungsinya? rumah-rumah di Mekah tidak ada pemiliknya, Ustaz. Apa? Tidak ada pemiliknya. Tidak ada pemiliknya. Tidak boleh dihuni. Dibiarkan kosong gitu maksudnya. Bebas. Bebas ya. Semua bisa Ya, menikmati ya, semua bisa memanfaatkannya. Tidak ada yang berhak mengklaim miliknya sendiri. sehingga tidak boleh dijual, tidak boleh diwariskan. Namun yang tepat insyaallah boleh. Boleh. Baik. Terakhir. Tadi ada disebutkan bahwa anak Abu Thalib ada yang kafir, ada yang mukmin. Siapa yang kafir, siapa yang mukmin? Apa? Pekan lalu tidak masuk, dia sakit. Anda juga pekan lalu enggak hadir. Oh. 2 pekan lalu, Ustaz, waktu materi yang ini. Berarti 2 pekan lalu berarti tambah banyak waktunya antum untuk murojaah ya. Jadi kesempatan murojaah itu tambah banyak. Tafadhal. Siapa yang tahu? Iya, silakan. Adi, Masya Allah, ahsan, barakallahu fiik. Nah, baik, kita lanjutkan. Bab tahrim Makkah. Fadhal. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wa sallallahu wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa ummatihi ila yaumiddin. Allahumma ighfir lil muallif wal ustad wal hadirina jami'a. Qala al-Imam an-Nawawi rahimahullah, babun tahrimu Makkah wa saydiha wa khadaha wa syajariha wa luqatiha illa liman syadin ala dawam. حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم يوم افتتح مكة لا هجرة ولكن جهاد ونية وإذا استنفرتم فانفروا فإن هذا بلد حرم الله يوم خلق السماوات والأرض وهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة وإنه لم يحل القتال فيه لأحد قبلي
ولم يحل لي إلا ساعة من نهار فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة لا يعضد شوكه ولا ينفر صيده ولا يلتقط لقطته إلا من عرفها ولا يختلى خلاها. قال العباس يا رسول الله إلا الإذخر فإنه لقينهم ولبيوتهم قال إلا الإذخر. Ya, jemaah sekalian, bab kita ini ada 3 hadis ya, ada 3 hadis yang disebutkan cukup panjang, yang semuanya menjelaskan tentang apa saja yang diharamkan di kota Makkah. Ya, ketika kita mendengarkan Makkah itu kota haram, dan haram ini 2 maknanya sebenarnya, yaitu dalam makna yang mulia, sesuatu yang haram artinya sesuatu yang mulia, makanya dikatakan bulan-bulan haram, bulan-bulan yang mulia. Dan makna kedua, karena kemuliaannya diharamkan juga, dalam artian dilarang beberapa perkara-perkara yang dibolehkan di tempat-tempat yang lain. Ya. Jadi apa saja kehormatan kota Makkah dan apa saja yang tidak boleh kita lakukan di kota Makkah. Judul babnya adalah Babu Tahrimi Makkah, bab tentang diharamkannya Makkah. Wasaidiha, dan berburu di kota Makkah, ya. Artinya mengejar hewan buruan di kota Makkah. Wa khalaha, dan mencabut ya akar-akar tumbuh-tumbuhan yang ada di kota Makkah. Wa syajariha, dan pohon-pohonannya. Wa luqatatiha, dan barang-barang temuan luqatah yang ada di kota Makkah tidak boleh diambil, tidak boleh dipungut. Illa limunsyidin, kecuali tujuannya, ini penting ya bagi yang ke Mekah, kalau mendapatkan barang temuan maka tidak boleh diambil, biarkan begitu saja. Illa limunsyidin, kecuali bagi orang yang mau mengumumkannya. Alad dawam, seterusnya maksudnya sampai temukan pemiliknya, ya. Ini beda dengan luqatah di luar kota Makkah. Hukum luqatah itu barang temuan kalau berharga tidak boleh kita langsung miliki, harus kita umumkan selama setahun, ya. Kita umumkan selama setahun. Kalau barang temuan di kota Makkah tidak boleh kita miliki selama-lamanya. Kalau kita ambil, maka kita bertanggung jawab untuk mengumumkan sampai ketemu. Dan kalau kita meninggal dan belum ketemu juga, kita wariskan itu kepada anak warisan kita, anak waris kita, anak-anak kita, untuk umumkan dan cari-cari. Ya. Alad dawam, seterusnya demikian. Itu judul babnya, ya. Apa dalilnya? Ini hadis-hadisnya akan menjelaskan tentang makna judul bab tersebut. Hadis yang pertama, atau hadis yang ke-859. Ya, karena hadisnya cukup panjang, maka kita terjemahkan dan langsung terangkan, ya. Kita langsung terangkan dan langsung kita sebutkan beberapa pelajaran faidah yang bisa kita ambil dari hadis-hadis ini. Untuk hadis yang pertama, hadis yang ke-859 dalam kitab Al-Lu'lu' wal Marjan, hadisu Ibni Abbasin. Hadis yang datang dari sahabat yang mulia Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Beliau berkata, qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, yauma ftataha Makkah, pada hari ketika menaklukkan kota Makkah. Ya, jadi hadis-hadis ini kisah tentang kejadian pada saat Fathu Makkah, dan Fathu Makkah terjadi di bulan suci Ramadan di tahun ke berapa? 8 Hijriah, yang di tahun ke-8 Hijriah. Apa yang diumumkan oleh Nabi SAW ketika beliau kembali
atau mengembalikan kota Makkah ke pangkuan umat Islam, ya. Jadi mengembalikan Makkah ke pangkuan umat Islam setelah menaklukkan Makkah. Setelah sebelumnya beliau diusir, ya. Kita tahu kisah hijrah dan bagaimana beliau diintimidasi dan para sahabatnya sehingga beliau terpaksa harus hijrah, dan cukup lama beliau bersabar hingga beliau bisa kembali ke Mekah dalam keadaan orang sudah pada atau sangat banyak menerima dakwanya, ya. Wa ra'aitan nas yadkhuluna fi dinillahi afwaja, ya. Manusia masuk ke dalam Islam berbondong-bondong dalam jumlah yang sangat-sangat banyak. Apa yang beliau umumkan? Beliau mengatakan, la hijrata. Tidak ada lagi hijrah. Jadi sebelum penaklukan kota Makkah ini, para sahabat sejak awal berhijrah ke Habasyah, lalu berhijrah ke Madinah, dan terus proses itu. Ya, mereka yang bisa berhijrah terus melakukan hijrah. Namun ketika Makkah sudah dikembalikan ke pangkuan umat Islam, dikuasai oleh umat Islam, maka beliau mengatakan la hijrah. Tidak ada lagi alasan atau tidak ada lagi keperluan untuk hijrah. Karena tujuan hijrah itu apa? Agar kita bisa beribadah secara tenang di tempat tersebut. Dan sekarang kota Makkah sudah menjadi kota Islam kembali. Sudah berada di penguasaan umat Islam. Maka tidak ada lagi alasan setelah Fathu Makkah ini untuk berhijrah. La hijrata ba'dal fath. Ya, tidak ada lagi hijrah. Pensyariatan hijrah berhenti sejak itu. Dan karena alhamdulillah sejak penaklukan kota Makkah dan insyaallah hingga hari kiamat tidak akan lagi direbut, ya, oleh kaum kufar atau kaum musyrikin. Maka tidak ada lagi pensyariatan hijrah di tempat tersebut. Itu khusus untuk kota Makkah. Adapun hijrah di negeri-negeri yang lain yang tidak bebas kita melakukan ibadah, maka tetap berlaku. Ya, jadi bukan berarti hijrah secara mutlak terlarang atau tidak disyariatkan lagi. Ini khusus di kota Makkah dan berlaku juga kepada negeri-negeri Islam atau negeri-negeri yang dulunya mungkin menjadi negeri kafir, negeri yang umat Islam di sana tidak bebas beribadah. Lalu alhamdulillah dengan dakwah atau dengan penaklukan, dengan jihad umpamanya akhirnya bisa direbut. Lalu di situ bisa dikuasai umat Islam dan bisa dijalankan syariat Islam, maka tidak ada lagi keperluan untuk berhijrah. Ya. Karena pada hakikatnya Islam sangat mengakomodir persoalan cinta negeri dan kampung halaman. Ini hal yang fitrah. Kita tidak perlu untuk meninggalkan kampung halaman kita, negeri kita, kecuali karena memang ada desakan agama di situ. Dalam artian negeri kita tidak aman, tidak nyaman, tidak bebas untuk melakukan ibadah. Maka di situ diuji keimanan kita, kita siap meninggalkan kampung halaman demi bisa beribadah kepada Allah. Inna ardi wasiyah, ya, sesungguhnya buminya Allah itu luas, ya, dan cuma kepada Allah Subhanahu wa taala kita beribadah. Walakin jihadun wa niyah. Lalu tinggal apa yang berlaku? Kata beliau, akan tetapi yang ada tetap berlaku adalah jihad dan niyah. Yaitu perjuangan jihad terus berlangsung, ya, ketika ada orang-orang yang mau menyerang umat Islam, maka tetap berlaku pensyariatan jihad. Dan memang jihad ini adalah pensyariatan yang berlaku hingga akhir zaman. Dalam riwayat Abu Daud, al-jihadu madin ila qiyamis sa'ah. Jihad itu terus madin. Madin itu berlanjut terus sampai hari kiamat. Waniyah, dan niat untuk berjuang. Ya, artinya mungkin di satu tempat tidak ada jihad, tapi kita tetap berniat. Berniat artinya jika Allah menakdirkan kita siap berjihad. Karena dalam hadis Muslim dikatakan, man mata walam yaghzu walam yuhaddis nafsahu bighazwin mata ala syu'batin min nifaq. Siapa yang meninggal dunia dan tidak pernah berjihad dan tidak pernah ada niatan untuk berjihad, berjuang, maka kematiannya adalah kematian
dalam salah satu cabang kemunafikan. Ya, karena itu seorang muslim harus punya tekad untuk memperjuangkan agama Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kalau antum lihat di sini makna jihad ini bukan sekedar jihad dalam makna umum, ya. Kan mungkin ada orang bilang kita ini juga berjihad. Sekarang kita bekerja mencari nafkah dalam makna jihad. Kita mengajar, berkontribusi kepada umat dalam makna jihad. Tapi dalam hadis ini dikatakan bi ghazwin. Ghazwin itu cuma satu maknanya adalah perang memang, ya. Jadi makna jihad dalam makna yang lebih spesifik, lebih khusus, yaitu makna siap memperjuangkan agama Allah dengan jiwa dan harta kita. Jadi minimal kita berniat. Lalu kata beliau, wa idastum firtum famfiru. Dan jika kalian disuruh untuk keluar, disuruh untuk berjihad, famfiru, hendaknya kalian jalan, hendaknya kalian melakukan jihad itu. Ini dalil bahwa salah satu di antara jihad yang fardhu ain adalah ketika ada perintah khusus dari imam, ya. Karena siapa yang istighfar ini? Para imam, pemimpin kaum muslimin. Wa idastumfirtum famfiru. Ya, ulama kita mengatakan hukum asal jihad itu fardu kifayah. Artinya ketika ada kaum muslimin yang sudah melakukannya dan sudah cukup, maka kaum muslimin yang lainnya tidak berdosa. Namun ada keadaan-keadaan yang menjadikan jihad itu fardu ain. Di antaranya adalah wa idastumfirtum famfiru. Jika kalian di komando disuruh untuk berjihad, memang ditentukan, maka hendaknya kalian harus pergi berjihad. Ya, dan Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu ma lakum idza qila lakum unfiru fi sabilillah saqaltum ilal ard araditum bil hayatid dunya minal akhirah famal hayatud dunya fil akhirah illa qalil. Ya, kata Allah, wahai orang-orang beriman, malakum, kenapa kalian ini? Idza qila lakum infiru, kalau sudah dikatakan infiru, komandan, imam, pemimpin sudah mengumumkan infiru, pergi, isaqaltum ilal ard. Kaki kalian begitu berat diangkat untuk berjalan, berjuang, berjihad fi sabilillah. Araditum bil hayati dunya minal akhirah. Apakah kalian lebih senang kehidupan dunia yang sementara ini daripada kehidupan akhirat? Tidak ada bandingannya antara akhirat dan dunia kecuali sangat-sangat sedikit, ya. Dan Allah mengatakan infiru khifafa wa thiqala, ya. Berjihadlah baik dalam keadaan ringan maupun dalam keadaan berat. Jadi ini istighfar yang sifatnya umum, ya. Umpamanya imam mengatakan kita semuanya harus berjihad, maka kita semuanya. Atau imam mungkin menentukan orang-orang tertentu. Imam mengatakan saya butuh 5 orang untuk pergi berjihad. Pemimpin kaum muslimin, ya, menentukan. 5 itu adalah fulan. Maka 5 orang itu wajib baginya, tidak boleh dia serahkan kepada orang lain. Karena hukumnya sudah fardu ain terhadap dia. Ya. Wa idastumfirtum famfiru. Kemudian beliau mengatakan, fa inna hadza baladun harramallahu yauma khalaqas samawati wal ard. Sesungguhnya negeri ini, maksudnya negeri Makkah, kota Makkah, telah Allah haramkan, telah Allah muliakan dan Allah haramkan sejak diciptakannya langit dan bumi, ya. Sama dengan pengharaman apa? Bulan-bulan haram. Ya, inna iddatasyhur 'indallah 12 syahran fi kitabillah apa? Yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum. Ya, jadi itu sudah sejak lama, ya, sejak Allah ciptakan langit dan bumi sudah diharamkan, sudah ditetapkan sebagai kota haram. Wa huwa haramun bi hurmatillahi ila yaumil qiyamah. Ya, kata Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, maka Mekah ini adalah kota haram dan pengharamannya, pengagungannya bukan dari pemimpin-pemimpin siapa, bukan dari saya, bukan dari Rasulullah. Apalagi kebijakan-kebijakan pemimpin-pemimpin tertentu atau manusia-manusia yang lain. Tapi ini hukum tahrimnya langsung datang dari Allah Subhanahu wa taala. Dan dia berlaku sampai kapan? Ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat.
wa innahu lam yahilla al-qitalu fihi li ahadin qabli. Dan kata beliau, di antara makna haram, kota Mekah ini kota haram, tidak boleh ditumpahkan darah di kota Mekah. Tidak boleh terjadi peperangan di kota Mekah. Namun kalau ada yang bilang, waktu Rasulullah pergi ke Fathu Makkah, bukankah itu dalam rangka perang? Beliau melakukan itu, ya, semacam invasi ke sana untuk berperang. Maka beliau mengatakan, wa innahu lam yahilla al-qitalu fi li ahdin qabli. Kota Makkah ini haram, tidak boleh terjadi peperangan di sana bagi seseorang sebelum saya. Jadi sebelum beliau, nabi-nabi siapa saja sebelum beliau, tidak ada izin bagi mereka untuk melakukan peperangan di kota Makkah. Walam yahilla li illa sa'amin nahar. Lalu bagaimana beliau? Ya, kata beliau, saya juga tidak halal bagi saya melakukan jihad, melakukan perang, pertumpahan darah di kota Makkah, kecuali waktu tertentu saja, waktu yang sangat terbatas. Beberapa saat di siang hari saja. Ya. Jadi kan Fathu Makkah itu pada hakikatnya adalah kesiapan para kaum muslimin untuk berhadap-hadapan, namun tidak terjadi, ya. Dan itu sudah singkat sekali waktunya dan akhirnya mereka langsung takluk dengan kaum muslimin. Maka kata beliau, saya juga tidak halal bagi saya melakukan peperangan kecuali beberapa saat saja dari waktu siang hari. Ya, tidak sampai 1 hari 1 malam maksudnya. Fahuwa haramun bihurmatillahi ila yaumil qiyamah. Ya, beliau ulangi lagi dan menegaskan bahwa kota Makkah ini kota yang haram dengan pengharaman yang langsung datang dari Allah hingga hari kiamat. La yuqdadu syaukuhu. Tidak boleh dicabut, ya, tidak boleh dicabut syaukuhu. Ya, pohon-pohon, akar-akar atau apa saja tumbuh-tumbuhan yang ada di kota Makkah. Wala yunaffaru sayduhu, dan hewan-hewan tidak boleh dikejar, tidak boleh diburu, ya, tidak boleh ada memburu hewan-hewan di sana. Wala yaltaqitu luqatahu wala yultaqatu luqatuhu illa man arrafaha. Dan tidak boleh ada yang mengambil barang temuan di kota Makkah illa man arrafa, kecuali dengan niat untuk mengumumkannya, ya, dengan niat untuk mengumumkannya. Makanya kalau ini perbedaan, sekali lagi, perbedaan kota Makkah dengan yang lainnya. Kalau selain kota Makkah, di mana saja selain kota Makkah, kita kalau dapat barang temuan, baiknya kita ambil atau kita biarkan. Kalau Anda seorang yang jujur, maka silahkan mengambil. Dan kalau Anda melihat barangnya adalah barang yang berharga, maka jangan Anda memanfaatkannya, jangan Anda mengambilnya sebagai hak Anda, kecuali setelah mengumumkan di tempat-tempat umum yang memungkinkan orang yang kehilangan barang tersebut mendapatkannya. Ya. Selama setahun kita umumkan, ya, selama setahun. Nanti kalau sudah setahun tidak ada, maka barulah bisa kita manfaatkan. Tapi kalau ada nanti setelah itu, maka dia tetap berhak terhadap barang yang kita temukan itu. Namun jika barangnya memang barang yang tidak bermanfaat, dalam artian orang yang kehilangan ini tidak akan cari ke sana kemari dan tidak akan kembali lagi, ya, umpamanya ya ketinggalan pulpennya, ya, pulpen yang seharga 5.000, berapa sekarang pulpen? Ya, 5.000-an. Padahal dia tinggal di sana, ya, dan transportasinya dari tempatnya ke tempat yang tertinggal itu mungkin 10.000, ya. Rugi kalau dia kembali lagi, ya, untuk sesuatu yang cuma 5.000, ya. Maka kalau ada yang seperti itu, dugaan kuat kita, dan ini kembali kepada urf, berharga tidaknya kembali kepada urf.
Ya, kalau kita lihat dia tidak berharga, silahkan kita menikmati. Ya. Tapi kalau di Makkah tidak boleh kita apa-apakan, kecuali kita mau siap untuk berbuat baik, untuk mengumumkan terus sampai ketemu, ya sampai ketemu. Dan kalau kita tidak ketemu, salah satu wasiat kita kepada ahli waris kita, cari ini pemiliknya. Ya, ini merepotkan. Ya, maka tidak usah, ya tidak usah. Kenapa? Karena ini adalah wahadal baladul amin. Ini negeri yang aman. Dan salah satu bentuk keamanannya kalau hilang, maka orang yang hilang barangnya itu akan ingat-ingat lagi kira-kira di mana saja tempat-tempat yang saya sempat datangi. Maka dia akan cari, dan jika hadis ini diamalkan, insya Allah dia tetap akan dapatkan. Ya, masalahnya sekarang mungkin banyak orang yang tidak tahu tentang hadis ini dan banyak yang tidak amanah. Namun seandainya hadis ini diamalkan, maka siapa saja yang kehilangan barang di sana, maka dia insya Allah akan kembali dan akan temukan lagi. Dan sekarang ada di antara solusinya yang ditawarkan juga ulama kita menyebutkan boleh diberikan, diserahkan kepada al-jihah al-mas'ulah, ya, lembaga-lembaga atau hal-hal mereka yang bertanggung jawab untuk mengumpulkan barang-barang yang tercecer. Ya, jadi ada di sana sehingga semua yang tercecer barangnya itu bisa kembali, bisa ke tempat sana mengecek ada enggak barangnya yang tersimpan di situ atau tidak. Ya. Illa man arrafaha wala yukhtala khalaha, ya. Jadi tidak boleh dicabut, ya, tumbuh-tumbuhan yang ada di sana. Biar iseng-iseng, ya, tidak boleh. Qala al-Abbas, berkata Abbas, ya. Abbas paman dari Rasulullah SAW, Abdul Muttalib. Abbas bin Abdul Muttalib. Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, illal idkhir. Kalau bisa dikecualikan idkhir ya Rasulullah. Idkhir ini rerumputan yang tumbuh di sana yang harum, ya. Kalau dilihat-lihat ini biasa seperti kayaknya mirip-mirip pohon serai, ya. Jadi rumput-rumputan ini biasa dimanfaatkan juga untuk di rumah-rumah dan di kuburan, dan orang-orang yang berprofesi dengan kain itu tukang las, ya, pandai besi, haddad, ya. Maka beliau minta izin, ya Rasulullah, bagaimana dengan idkhir, apakah bisa dikecualikan? Karena fa innahu liqainihim, digunakan biasa oleh para pandai besi mereka, wali buyutim, dan dimanfaatkan di rumah-rumah mereka. Kata Nabi SAW, illal idkhir, bisa, untuk idkhir bisa dicabut, digunakan untuk di rumah-rumah kita atau keperluan-keperluan lainnya. Ya. Baca sekalian dua hadisnya. Hadits Abi Shuraih radhiyallahu anhu annahu qala li Amr bin Sa'id wa huwa yab'athu al-bu'utha ila Makkah, i'dhan li ayyuhal amiru uhaddithuka qawlan qama bihi an-nabiy sallallahu alaihi wasallam al-ghada min yaumil fathi sami'athu udhunaya wa wa'ahu qalbi wa absarathu aynaya hina takallama bihi hamidallaha wa athna alayhi thumma qala inna makkata harramaha Allahu wa lam yuharrimha an-nas fala yahillu limri'in yu'minu billahi wal yawmil akhir an yasfika biha daman ولا يعضد بها شجرة فإن أحد ترخص لقتال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها فقولوا إن الله قد أذن لرسوله ولم يأذن لكم وإنما أذن لي فيها ساعة من نهر ثم عادت حرمتها اليوم كحرمتها بالأمس وليبلغ الشاهد الغائب. فقيل لأبي شريح ما قال عمرو؟ قال أنا أعلم منك يا شريح لا يعيذ عاصيا ولا فارا بدم ولا فرا بخربة. الحديث الذي بعده حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال لما فتح الله على رسوله صلى الله عليه وسلم مكة
قام في الناس فحمد الله وأثنى عليه ثم قال إن الله حبس عن مكة الفيلة وسلط عليها رسوله والمؤمنين فإنها لا تحل لأحد كان قبلي وإنها أحلت لساعة من نهار وإنها لا تحل لأحد بعدي فلا ينفر صيدها ولا يختلى شوكها ولا تحل ساقطتها إلا لمنشد ومن قتل له قتيل فهو بخير النظرين إما أن يفدى وإما أن يقيد فقال العباس إلا الإذخر فإنا نجعله لقبورنا وبيوتنا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا الإذخر فقام أبو شاه رجل من أهل اليمن فقال اكتبوا لي يا رسول الله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اكتبوا لأبي شاه. Ya. Hadis yang kedua, hadis yang terakhir, hadis yang ke-860, hadis dari Abu Shuraih. Abu Shuraih ini salah seorang sahabat, ya, salah seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dikenal dengan Abu Shuraih Al-Khuzai. Adapun namanya ada khilaf dari ulama kita dari tentang nama beliau. Ada yang mengatakan Khuwailid bin Amr, ada yang mengatakan Amr bin Khuwailid. Tapi dia lebih terkenal dengan kunyah beliau, Abu Shuraih Al-Khuzai. Beliau mengatakan, beliau berkata kepada Amr bin Sa'id, ini seorang tabi'in, dan waktu itu dia seorang pemimpin yang mengutus beberapa utusan ke kota Makkah. Kata Abu Shuraih, "Idzan li ayyuhal amir." Izinkan aku wahai pemimpin, "Uhadditsuka qawla." Saya akan menyebutkan kepada kamu sebuah hadis yang qama bihi an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, yang mana perkataan ini, sabda beliau ini beliau sampaikan al-ghada min yaumil fath, di pagi hari pada saat Fathu Makkah. Ini sabda beliau di saat Fathu Makkah. Sami'athu uzunaya. Hadis ini telah didengarkan oleh kedua telinga saya. Wa wa'ahu qalbi, dan difahami dengan baik oleh hatiku. Wa absarathu aynaya, dan kedua mata saya menyaksikan langsung Nabi SAW ketika menyabdakan hadis ini. Ini penjelasan bagaimana sifat ta'allum, sifat menuntut ilmu yang dicontohkan oleh para sahabat. Mereka menggunakan seluruh panca indera mereka untuk bisa menyerap sabda hadis Rasulullah dengan sebaik-baiknya. 3 ya yang paling penting yang Allah ciptakan memang untuk kita belajar. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a wa ja'ala lakum sam'a wal absara wal afidah. Penglihatan, pendengaran, penglihatan dan hati. Beliau bilang, sami'at uzunaya, kedua telinga saya mendengarkan dengan baik-baik, ya. Jadi beliau buka pendengarannya, tidak tutup, ya. Kan biasa juga ada orang tutup pendengarannya, ya. Itu sama dengan kaumnya Nabi Nuh, ya. Nabi Nuh sedang berdakwah, langsung mereka ya menutup pendengarannya. Karena ada juga biasa kalau orang mau tidur dia ya tutup pendengarannya, ya. Jangan seperti itu, ya, kalau sedang khutbah atau sedang ada dars, ada pelajaran. Wa wa'ahu qalbi, dan hati saya juga hidup memahami. Jadi telinga lalu dikirim ke hati, bisa difaham. Dan bukan cuma itu. Beliau wa absarathu aynaya, kedua mata saya juga menyaksikan bagaimana sabda Rasulullah. Dan ini penting. Kenapa para sahabat ketika Rasulullah bersabda, mereka memperhatikan Rasulullah dengan mata mereka? Karena mereka mau melihat bagaimana gaya Rasulullah ketika menyampaikannya, bagaimana sifat Rasulullah ketika menyampaikannya. Karena itu semua adalah bagian sunnah. Bagaimana Rasulullah dalam berkhutbah, bagaimana Rasulullah dalam menyampaikan taklimnya, bagaimana Rasulullah dalam menyampaikan nasihat-nasihatnya, itu direkam dengan baik oleh para sahabat. Jadi ini 3 instrumen yang perlu diaktifkan pada saat kita mendengarkan sabda-sabda Nabi SAW. Apa itu? Beliau bilang, hina takallama bihi, ketika Rasulullah bersabda, hamidallah, beliau mengucapkan hamdalah, wa asna alaihi, dan beliau memuji-muji Allah. Ini sifat, ya, ceramah beliau selalu didahului dengan hamdalah.
Kemudian beliau mengatakan sesungguhnya Makkah telah diharamkan oleh Allah dan bukan manusia yang mengharamkannya, langsung Allah yang mengharamkannya. Dan tidak halal bagi seseorang yang beriman kepada Allah dan hari kemudian untuk menumpahkan darah di kota Makkah, dan tidak juga mencabut pohonnya. Wala ya'didu biha syajarah fa in ahadun tarakhasa liqitali Rasulillah fiha. Kalau ada yang mengatakan kenapa tidak boleh menumpahkan darah, padahal Rasulullah juga pernah melakukan seperti itu pada saat Fathu Makkah. Dikatakan faqulu, katakan kepada mereka yang ada syubhatnya seperti itu, katakan kepada mereka sesungguhnya Allah telah mengizinkan kepada Rasulnya dan tidak mengizinkan kepada kalian. Itu khusus bagi Rasulullah, min khasais Rasulullah, tidak kepada kalian, bahkan tidak pada nabi-nabi sebelum beliau, dan tidak juga kepada siapa saja manusia setelah beliau. Dan itu pun wa inna ma'azina li fiha sa'a min nahar, dan itu pun juga pembolehannya hanya berlaku dalam satu bagian dari waktu siang hari. Artinya tidak berlaku sepanjang hari, satu malam. Summa adat hurmatuha al-yawm, dan kembali lagi pengharamannya hari ini. Jadi hanya itu saja waktu dihalalkan, ya, dan setelah itu kembali lagi diharamkan. Kahurmatiha bil ams, sebagaimana diharamkan pada hari-hari kemarin. Lalu beliau mengatakan, Rasulullah bersabda setelah menyampaikan kalimat-kalimat ini, waliyuballigh asyahid al-ghaib. Ini di antara adab-adab penuntut ilmu, ya. Yang hadir menyampaikan kepada yang tidak hadir, ya. Mana tadi yang tidak hadir, ya. Ini antum-antum, ya, ikhwah-ikhwah tadi berdua, kalau ada teman antum yang ghaib, ya, antum yang sampaikan ke dia, supaya dia tidak berhujah, saya tidak hadir, lalu tidak ada teman saya yang sampaikan ke saya, ya. Berarti antum yang tidak sampaikan, ya. Dan sebenarnya yang tidak hadir seharusnya juga bertanya, ya. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dan sahabat Itban bin Malik bertetanggaan sebagaimana dalam hadis Bukhari. Kedua-duanya komitmen, kita ini gantian, ya. Mungkin ada di antara kita yang tidak bisa hadir majlis Rasulullah, tapi siapa yang hadir catat baik-baik, ingat baik-baik, lalu nanti saya akan ambil ilmu dari kamu, ya. Sehingga tidak ada yang pernah luput. Jadi ini namanya at-tanawub fil ilm, bergantian dalam menuntut ilmu, ya. Apalagi hari ini begitu mudah, ya, hal-hal yang bisa membuat kita faham akan ilmu. Ini satu pesan yang sangat penting, liyuballigh asyahid al-ghaib, agar tidak ada hujah, tidak ada alasan bagi mereka yang ghaib, sebagaimana juga bagi mereka yang hadir. Qila li Abi Syuraih, dikatakan kepada Abu Syuraih, ma qala Amr, bagaimana tanggapannya Amr dengan pernyataan itu? Beliau mengatakan, ana a'lamu minka ya Syuraih. Dia mengatakan, saya mengetahui darimu wahai Syuraih, la yu'idu asian, tidak boleh dilindungi orang pendosa di sana, wala farran bidamin, dan tidak juga orang yang lari setelah dia menumpahkan darah, wala farran bi kharbatin, dan juga lari setelah dia berkhianat, ya, dari kaum muslimin, ya. Artinya tetap mereka akan diproses, walaupun, ya, bagaimana dan di mana ini ada hukum-hukum khususnya. Masih ada satu hadis, tapi waktu insyaallah nanti kita sempurnakan pada pertemuan yang akan datang. Allahu taala alam. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.